Halo guys, di dunia yang dipenuhi kisah, hanya sedikit yang mampu membuat kita terdiam, berpikir, dan tenggelam dalam narasi yang tak terlupakan. Selamat datang di channel The Novel Speaks, tempat di mana setiap kata menjadi dunia dan setiap cerita hidup kembali lewat suara. Mari kita lanjutkan kisah Kim Dokja di Omniscient Reader's Viewpoint. Bab 264, Kisah Dokja 1. Penanda buku keempat. Keterampilan eksklusif Jalan Angin LV11+1 diaktifkan. Aku menghindari sengatan yang berterbangan dari Dewi Kalajengking. Jika kekuatannya tidak ditekan, racun itu bisa menguapkan seluruh area. Namun berkat Way of the Wind, aku baik-baik saja. Aku menjejak jurang yang meleleh dan melepaskan White Pure Star Energy. Pedangku memotong perban milik Firaun terakhir. Begitu pedangku mengenainya, terdengar suara tabuhan genderang. Raja Oedipus tidak menyanyiakan celah itu dan melesat ke depan. Keterampilan eksklusif keenam hewan buas LV10+1 telah diaktifkan. Biasanya pertarungan seperti ini mustahil. Secara normal, hanya satu penanda buku yang bisa digunakan dalam satu waktu. Efek dari melihat ke jurang telah meningkatkan semua keterampilanmu. Saat ini, dua penanda buku digunakan secara bersamaan. Durasi penanda buku berkurang setengahnya. Semua keterampilanku meningkat sejak terakhir kali kulihat jendela atribut. Penanda buku kelima, keterampilan eksklusif listrik LV12+2 diaktifkan. Tubuhku mengecil berkat miniaturisasi. Aku berubah menjadi titik cahaya dan menembus tubuh Firaun terakhir. Ia menjerit kesakitan dan roboh ke tanah. Aku bertarung dengan sejarah yang telah kubangun, hal-hal yang kubaca, waktu yang telah kulalui, semua yang kumiliki. Berapa banyak cahaya yang kulihat? Berapa banyak darah yang tertumpah? Raja Oedipus berbicara dengan nada lelah. Hebat Raja Iblis Keselamatan. Aku. Sejujurnya, aku tak menyangka kau akan sekuat ini. Namun tak ada tanda kekalahan di wajahnya. Dari atas jurang, muncul bayang-bayang. Konstelasi lain dari Meledon dan Berkan. Duk Berkan, burung misterius dari Nil, dewa cahaya tertinggi, dan lain-lain. Jumlah konstelasi yang muncul hampir 10. Mereka menatap dari tebing tinggi. Tekanan dari kehadiran mereka membuat dadaku sesak. Tapi aku tak mundur. Apakah kalian hanya akan menonton dari sana? Aku justru membangkitkan status yang tidur di dalam diriku. Aku juga seorang konstelasi. Dalam hal status, aku tidak kalah dengan mereka. Sebagian dari mereka tersungkur di bawah tekananku, tapi tidak semuanya. Kau anak yang menarik. Tiba-tiba, sebagian konstelasi membungkuk dan mundur. Seseorang melangkah maju di antara mereka. Rambut emas panjangnya berkilau setiap kali ia melangkah. 4 lengannya menciptakan lengkung cahaya pelangi. Mata ketiganya di dahi memandang ke bawah seperti matahari terbit. Mitra sedang beristirahat, jadi aku ingin tahu seperti apa dirimu. Kemunculannya yang menyilaukan menandakan siapa dia sebenarnya. Dewa cahaya tertinggi. Aku tahu nama aslinya. Surya. Ketika kusebut namanya, percikan cahaya menyala. Anak kecil, kau tahu namaku? Aku tahu. Nebula Vedas memiliki 8 lokapala dagung, penjaga arah mata angin. Surya dari barat daya. Surya adalah salah satu dari 8 lokapala. Konstelasi pencipta masal mengerutkan kening. Konstelasi demi cinta dan kecantikan menuduh dewa cahaya tertinggi. Konstelasi Ratu Musim Semi tergelak menegur bahwa ini tak pantas bagi status seorang dewa cahaya. Ia adalah makhluk sekuat 12 dewa Olympus, dan kini ia menatapku. Kalau begitu, kau tahu kau tak bisa menang dalam permainan ini. Auranya meledak menekan tubuhku. Ia bukan konstelasi biasa. Datanglah ke Vedas. Kau akan mati jika kamu menang di sini. Aku tidak mau. Kau tidak tahu dunia seperti apa setelah kisah raksasa berakhir. Apa kamu pikir kamu bisa melawannya sendirian? Aku tahu maksudnya. Dunia yang dilihat Surya berbeda dari duniaku. Tapi tidak. Aku bisa menanggungnya. Aku tidak sendirian. Kemungkinan kisah baru mulai bertunas. Alam iblis ke-73 bergetar. Surya menatapku tajam. Tidak sendirian, lucu. Siapa yang bersamamu sekarang? Anehnya, seseorang yang paling tahu hukum sebab akibat justru mempertanyakan hal itu. Badai besar muncul dari tubuh Surya. Namun ia tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya dalam permainan ini. Pertempuran meledak. Aku menyerang konstelasi dengan listrik. Mereka jatuh, terbakar oleh petir putih. Peserta Raja Iblis Keselamatan telah membunuh pembantu Dewi Kalajengking.
Peserta Raja Iblis Keselamatan telah membunuh pembantu Firaun terakhir. Tubuhku kehabisan energi. Kau terlalu terpengaruh oleh karakter. Penggunaan penanda buku yang berlebihan dapat melukai jiwamu secara permanen. Surya menatapku datar. Kau selalu meminjam kekuatan orang lain. Apa kamu pikir kamu bisa menulis kisahmu sendiri? Sejarahmu hanyalah hasil mencuri kekuatan orang lain. Itu bukan milikmu. Mata ketiganya menyala terang. Konstelasi Dewa Cahaya Tertinggi mengaktifkan mata ketiga. Segalanya menjadi gelap. Aku terperangkap dalam ruang surya. Tidak ada kamu dalam kisahmu. Kau akan mati sendirian. The Third Eye, kekuatan yang mengendalikan ruang dan waktu. Aku tak bisa menggunakan apapun. Kisah legendaris membolak-balikan segalanya sesuka hati, diaktifkan. Tapi tak tahu harus membaca kisah mana. Ruang semakin menyempit. Saat itu, aku mendengar suara aneh. Tanda, MAKANANEAK. Aku menoleh, sebuah mulut kecil di punggungku sedang memakan kisahku. Jitu lasen di hahiyen di mego. Dinding keempat, ia malah memakan kisahku. Aku berteriak tapi, dinding keempat berkata, Kak, Uwa, A. Suara ledakan mental mengguncang ruang itu. Cahaya meledak dan dunia surya retak seperti kaca. Konstelasi Dewa Cahaya Tertinggi terkejut. Kau, apa kau? Konstelasi lain menyerang. Berani kamu, mati. Tapi saat itu pula, kabut jurang semakin mengebal. Suara mengerang bergema. Sesosok raksasa menjatuhkan bayangannya dari atas. Seekor monster sepanjang 5 km jatuh ke dasar jurang. Pembantu burung misterius dari Nil telah dibunuh oleh Apokalips Imogi. Naga besar, Apokalips Imogi. Monster yang telah kutunggu-tunggu. Konstelasi panik dan menyerang bersama tapi sia-sia. Imogi merobek mereka satu persatu. Dalam sekejap, 7 peserta dan pembantu tewas. Surya berbicara dengan dingin. Trik licik yang licik, tapi kau tetap tak bisa meloloskan diri. Api merah menyala di mulut Imogi, mengarah kepadaku. Aku sudah tak punya kekuatan. Namun, api itu berhenti sebelum mengenaiku. Tanda, pembantu baru telah dipanggil ke dalam permainan. Di depanku berdiri seorang prajurit dengan seragam pasukan khusus Korea, perisainya menahan api itu. Konstelasi Tuan Baja sedang menatapmu. Aku mengenalnya. Kapten pasukan operasi khusus Korea. Tak lama kemudian, seekor Chimera Dragon jatuh dari langit dan di atasnya duduk seorang anak kecil yang berteriak, Ajusi. Para pembantu yang dipanggil Yu Jong-yuk di Pakim Nain Terbamulingkaf, akhirnya tiba di medan perang. Demikianlah akhir dari bab ini. Saat di mana keberanian diuji, pengorbanan terjadi, dan takdir mulai menunjukkan taringnya. Setiap langkah yang diambil, setiap keputusan yang dibuat, membawa dampak yang tak terelakkan bagi masa depan mereka. Namun, bayangan konflik yang lebih besar masih menanti di depan. Akankah mereka mampu bertahan menghadapi badai yang akan datang? Kita akan segera mengetahuinya di bab berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti perjalanan penuh emosi dan aksi serunya.